والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar, sahabat Radio Sertet Aceh 96,1 FM, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita masih dalam pembahasan 20 kiat untuk bisa terlepas dari dosa dan maksiat, dan kita telah menyebutkan poin yang pertama dan telah kita sebutkan juga pada poin yang kedua, dan insya Allah kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Di antara hal-hal yang akan memudahkan bagi kita untuk meninggalkan dosa dan meninggalkan maksiat, mengingat besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya kebaikan Allah kepada kita. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dengan mengakui nikmat dan kebaikan Allah, karena orang yang berbudi luhur tidak akan membalas suatu kebaikan dengan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ini sifat manusia. Bahkan ketika ada seseorang berbuat baik kepada seorang yang lainnya, kemudian orang yang selalu berbuat baik tadi dikhianati oleh orang yang mendapatkan kebaikan darinya, saya rasa tidak ada satupun orang yang akan berselisih bahwasanya orang yang mendapatkan kebaikan dan dia berbuat jelek kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya, kecuali dia akan dicela. Kamu adalah orang yang tidak punya akhlak. Kamu adalah orang yang tidak tahu untung. Kamu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Begitu banyak si fulan memberikan kebaikan kepadamu, tetapi begini balasanmu kepada si dia atau kepada fulan. Begitulah omongan para netizen mungkin. Apakah kita sadar? Kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tidak sebanding dengan kebaikan yang diberikan manusia kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya mereka ingin menghitung daripada nikmat Allah, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menghitung saja kita tidak mampu dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi kenapa ketika ada orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, kepada zat yang selalu memberikan kepada kebaikan kepadanya, kita menganggap itu sepele, kita menganggap itu biasa, kita menganggap itu wajar. Tapi kita tidak pernah mewajari ketika ada orang yang berkhianat kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Ini menunjukkan, saudara-saudaraku muslimin, ada hitungan-hitungan kita yang salah. Ada matematika kita yang sangat keliru. Ada pandangan dan mindset yang ada di kepala kita nih yang rusak. Dan bersama dengan itu, kebaikan orang yang orang tersebut berikan kepada kita, itu sebenarnya juga kebaikan Allah yang Allah titip kepada kita melalui orang tersebut. Jadi inilah yang harus kita ubah. Apakah untuk diri kita sendiri ataukah kepada orang lain? Dan tentunya yang paling pertama adalah untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin kita dikhianati oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Kita tidak ingin ada orang yang menyakiti hati kita yang kita telah memberikan segalanya untuk dirinya. Kita akan benci, kita tidak akan suka, kita tidak akan rela, kita tidak akan ridho. Dan apakah kita rela dan ridho pada diri kita sendiri yang kemudian kita mengkhianati Allah yang selalu memberikan kebaikan kepada kita?
Nah, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal itu yang dilakukan oleh orang yang berakhlak rendah saja. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak tahu untung, taunya enak-enak saja. Ya, ini orang nggak punya akhlak yang baik. Tentunya lebih pantas untuk dikatakan orang yang tidak memiliki akhlak yang baik ketika dia berkhianat kepada zat yang memberikan kepadanya rezeki siang dan malam. Orang yang mengakui kebaikan dan nikmat Allah hendaknya tidak bermaksiat kepadanya, karena ia malu kepadanya jika kebaikan dan nikmat tersebut dia balas dengan pembangkangan ataukah maksiat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terugikan sedikit pun ketika seluruh manusia berbuat maksiat kepadanya, Allah itu tetap mulia. Allah itu tetap agung. Walaupun tidak ada manusia yang menyembah Allah, walaupun seluruh manusia berbuat maksiat dan pembangkangan kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Tetapi akan menjadi rugi, akan menjadi malapetaka lah diri kita sendiri. Ini harus kita ingatkan. Pada diri kita sendiri dulu yang paling utama dan yang paling pertama. Dan keburukannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya Allah, begitu banyak musibah yang saya alami ya Allah. Begitu besar ujian yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Mudahkan ya Allah dari segala mara bahaya dan musibah yang sedang aku alami hari ini ya Allah. Padahal musibah, bencana yang sedang dialami itu dikarenakan dia berdosa dan dia bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita merasa malu kepada Allah? Yang terkadang kita yang telah berbuat jelek kepada orang yang telah kita sakiti itu, mungkin kita nggak berani lagi melaporkan apapun kondisi dan keadaan kita. Saya, aku dijetleh habannya, simpan kau apa beranji, pupungolong, kaku pegaji, kaku pesakit hati ji, ya kaku pegaji hal-hal yang hanal ji galak, pada ji demikian gaji, kalau malay aku pak puduk mukanya. Pungolong kau berompaknya ji lah. Kalau kayak tulung mah orang ji. Masya Allah, kita begitu cerdas ketika kita berhadapan dengan manusia. Kenapa kecerdasan itu tidak kita gunakan ketika kita berhadapan dengan Allah? Di mana kecerdasan kita? Siang dan malam kita berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah memberikan kepada kita sedikit ujian dari maksiat tersebut. Kemudian kita mengatakan, ya Allah bantu saya, Allah tolong saya, Allah kembalikan ya Allah apa yang telah Kau ambil dari saya Allah. Di mana rasa malu kita? Seharusnya kepada Allah lah yang lebih untuk kita malu. Kemudian saudara-saudaraku muslimin, seandainya kata Ibnu Qayyim, satu malaikat turun membawa nikmat untuknya, sementara satu malaikat naik dengan membawa catatan keburukannya. Malaikat menurunkan rezeki, menurunkan hujan dari langit sebagai bentuk rezeki kepada kita. Tapi dari sisi lain malaikat membawa dosa dan maksiat kita kepada Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang kita buat dari dosa dan maksiat tersebut sebelum malaikat membawa catatan keburukan itu ke langit. Maka langkah buruknya pembalasan yang diberikan kepada zat pemberi nikmat kepadanya. Coba kita renungkan 1 menit saja saudara-saudaraku. Apakah pantas kita dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik? Apakah pantas kita dikatakan seorang yang beretika? Apakah pantas kita dikatakan sebagai orang yang memiliki kepribadian yang luar biasa? Bahkan mungkin dia sebagai pelatih pemberi kepribadian kepada manusia untuk menjadi orang yang baik.
Tetapi bersama dengan itu dosa dan maksiat justru dia lakukan kepada zat yang memberikan nikmat kepadanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menanamkan rasa takut dalam kalbu kita akan keagungan dan kebesaran Allah dan besarnya siksaan Allah dan adab Allah, yang itu tentunya melahirkan dari sifat-sifat ya ketakwaan dan sifat-sifat wara, untuk kita tidaklah menjadi orang-orang yang selalu membangkang dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat tersebut. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam arti kata kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, kalau seandainya kita gunakan untuk selalu sujud kepadanya, tidak berhenti kita sujud kepadanya, maka belum mampu untuk kita membalas dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beraneka ragam kenikmatan di dunia ini. Wallahu taala alam bissawab. Ini bisa saya sampaikan di kajian sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan untuk diri saya dan juga kepada saudara-saudara saya semuanya. Dan saya tutup, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.